yang sudah mengasihkan hibah, mengasihkan hadiah, mengasihkan apapun benda diterima oleh orang lain tersebut, apa hukumnya menarik kembali? Terjadi ada dua pendapat di dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita sempat terhenti mungkin 1 bulan lebih ya. Baik, kita lanjutkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari laysa lana masalus saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma yarji'u fi qai'ihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, orang yang mengambil kembali hadiahnya seperti anjing yang muntah, kemudian menjilat kembali muntahnya, muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Imam Bukhari, tidak ada pada kami sifat yang buruk, maka mereka yang mengambil kembali hadiahnya seperti anjing yang muntah lantas menjilat kembali muntahnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu, menjelaskan tentang masalah tidak boleh kembali seseorang mengambil hadiah yang telah diserahkan. Para ulama rahimahullah taala mengatakan kapan hadiah itu dikatakan sudah diterima? Ketika hadiah itu sudah berpindah ke tangan pemiliknya. Ketika saya berjanji, saya katakan kepada si fulan, wahai fulan, saya akan kasih Anda HP misalnya. Kemudian ternyata tidak kunjung-kunjung saya kasih. Kemudian Anda katakan, Anda dulu berjanji memberikan saya HP, tapi kok HP-nya tidak Anda kasihkan? Kata saya tidak jadi saya memberikan HP kepada Anda. Saya tarik kembali janji saya. Kenapa? Kena ikan pada sembahyang subuh, kata saya. Misalnya, saya tarik kembali janji saya. Kemudian Anda katakan, berarti pun kayak seperti anjing menjilat muntahnya kembali. Tidak. Kenapa? Karena hadiah itu belum saya serahkan. Saya sekedar berjanji. Berjanji itu bukan memberikan hadiah. Betul. Saya keliru. Berjanji saya mengingkari janji saya. Tapi saya tidak terkena hadis ini. Orang mengambil kembali hadiahnya. Kapan saya terkena hadis ini? Ketika HP itu sudah saya serahkan, diterima oleh orang yang saya janjikan. Kemudian setelah itu 2 hari 3 hari saya berubah pikiran. Saya yang jual HP sing larangan dikasihkan orang sidin itu. Ya, saya berubah kembali. Semalam aku tersihir, kamu ngasih kami ini. Ya, saya ambil kembali HP tersebut.
makanya tidak boleh. Ini dimasukkan dalam hadis ini, HP itu sudah diterima, barang itu sudah diterima kemudian diambil. Ini yang kata Nabi SAW, al-a'id fi hibatihi, orang mengambil kembali hibahnya padahal sudah diterima oleh orang lain. Sehingga para ulama rahimahullah ta'ala, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Orang yang sudah mengasihkan hibah, mengasihkan hadiah, mengasihkan apapun benda diterima oleh orang lain tersebut, apa hukumnya menarik kembali? Terjadi ada dua pendapat di dalam masalah ini. Pendapat pertama, para ulama mengatakan itu makruh. Mereka mengatakan pendapat itu makruh. Kata mereka kenapa? Karena kata mereka bahwasanya pemberian itu, kata mereka, boleh diminta kembali. Apa dalil mereka? Dalil mereka dari hadis ini juga. Kata Nabi SAW, al-a'id fi hibatihi, orang yang menelan ludahnya kembali, itu bagaikan orang yang mengambil kembali hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Kata mereka, ya, anjing itu kalau menelan muntahnya tidak haram. Maka itu menunjukkan bahwasanya itu tidak haram. Ini pertama, kata mereka. Kemudian yang kedua, kata mereka, hibah itu, kata mereka, adalah seseorang ketika mengasihkan sesuatu kemudian berhak dia mengambil kembali, kan itu barang miliknya dia. Dan tidak ada dalil yang secara tegas, kata mereka, mengharamkan mengambil kembali. Ini pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ahlul ilm yang mengatakan bahwasanya hibah itu haram hukumnya ditarik kembali kalau sudah diterima oleh yang menerima. Apa dalil mereka? Kata mereka bahwasanya Nabi SAW menyerupakan orang yang mengambil hadiahnya kembali itu bagikan dia mengambil muntah. Kalau seandainya seseorang mengambil muntah itu sesuatu yang menjijikkan, itu lebih menunjukkan tentang pengharamannya. Bukan sekedar haram saja Nabi, tetapi Nabi memisahkan dengan pemisalan yang sangat orang yang jijik melakukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika melarang ghibah, Allah misalkan seperti apa? Orang memakan bangkai saudaranya. Allah misalkan memakai bangkai saudaranya. Kenapa? Menunjukkan kerasnya dosa yang dia lakukan. Maka kata para ulama, ini bukan sebaliknya, tapi ini menunjukkan kerasnya dosa tersebut, sehingga sampai dimisalkan oleh Nabi bagikan seorang anjing yang mengambil muntahnya kembali. Kemudian kata para ulama, ya, yang kedua, ya, bagaimana mungkin ini tidak bisa diharamkan, kata para ulama? Karena mengambil kembali hadiah itu merupakan akhlak yang tercela, dan Islam menjauhi dari akhlak yang tercela. Ya, orang mengambil kembali, ya, pemberian dia itu adalah akhlak yang tercela. Tidak ada satu manusia pun yang suka ketika hadiahnya dikasihkan kemudian ditarik kembali. Tidak ada satupun. Yang ada adalah menyumpahi. Ya, orang-orang yang menarik kembali. Kalau dia tidak, setidaknya dia tidak akan tersenyum dengan Anda. Hatinya menggerutu, kenapa orang ini mengambil kembali hadiah. Maka kata para ulama sepakat, orang mengambil hadiah itu adalah akhlak yang tercela. Kemudian terakhir para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya, ya, Nabi SAW misalkan mengambil hadiah itu seperti anjing. Dan ini adalah perumpamaan yang sangat jelek, dan ini menunjukkan keharaman hal tersebut. Allah taala alam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah haram hukumnya. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seseorang berjanji memberikan hibah kemudian orang itu meninggal, apa yang terjadi? Apakah dilaksanakan hibah tersebut ataukah tidak? Apakah itu dihitung wasiat atau tidak? Contoh misalnya, ada seseorang, ya, berkata kepada si fulan, kepada salah satu masjid Baitur Rahman, yang melihat, masya Allah, fulan ini sering sekali ke masjid. Kemudian sini katakan, insya Allah aku akan membelikan ikam sepeda motor. Ya. Semua qadarullah, beliau tidak berapa lama meninggal. Taib. Ahli waris tahu bahwasanya si fulan berjanji untuk memberikan sepeda motor kepada ikhwan ini. Taib. Apakah ahli waris wajib dia keluarkan dari harta si mayit untuk membelikan sepeda motor tersebut karena itu dianggap dia berjanji atau tidak?
Maka kata para ulama, hibah itu berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat itu harus dikeluarkan kalau dia berwasiat. Tapi kalau hibah tidak. Hibah itu kalau belum sampai kepada yang dijanjikan, maka dia berubah menjadi warisan kalau yang meninggal. Kalau orang yang mau ngasih tadi meninggal, kemudian tidak sampai kepada orang yang menerima, belum sampai kepada orang yang menerima, belum diserahkan, dia berubah hibah itu menjadi harta ahli waris. Maka kalau seandainya ada tadi berjanji memberikan sepeda motor, belum dia keluarkan, uangnya belum dibelanjakan, kemudian orang itu meninggal, maka janji tersebut, uang tersebut tidak dikeluarkan. Kenapa? Karena itu kembali kepada ahli waris. Ya, hibah itu selama dia belum dikeluarkan, orang yang meninggal maka berubah di statusnya menjadi harta warisan. Bukan dikeluarkan, bukan wajib ahli waris mengeluarkan, tidak ada kewajiban. Tapi kalau mereka sepakat ingin mengeluarkan, tidak ada masalah, itu kembali ke kesepakatan. Di dalam syariat tidak ada kewajiban. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajuli muslim ay yu'ti al-'atiyah thumma yarji'u fiha illa al-walid fima yu'ti waladah. Rawahu Ahmad wal arba'a wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyatakan tidak halal bagi seorang muslim memberi sebuah pemberian kemudian dia datang guna mengambil kembali pemberian tersebut kecuali pemberian seorang ayah kepada anak putranya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini penegasan daripada hadis sebelumnya bahwa tidak halal seseorang muslim mengasih sebuah hadiah kemudian dia tarik kembali kecuali pada satu keadaan. Apa itu keadaannya? Adalah seorang ayah mengasihkan hadiah kepada anaknya, maka boleh dia tarik kembali. Kenapa? Seorang ayah boleh dia kembali menarik hadiahnya. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya seorang ayah itu, jangankan itu, harta seorang anak aja bisa menjadi harta seorang ayah. Apalagi harta pemberian yang dia kasihkan kepada anaknya, maka sangat lebih mudah lagi dia menariknya. Oleh karena itu dalam Islam boleh seorang ayah menarik kembali harta yang dia kasihkan kepada anaknya secara umum, boleh, kecuali beberapa kondisi yang dia tidak boleh menarik lagi. Apa itu kondisi yang dia tidak diperbolehkan menarik di dalam Islam? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah tersebut sudah habis terpakai oleh anak. Jadi sudah dipakai, kerja abahnya ganti, aku ada jadi memberi semalam. Maka tidak boleh. Karena itu sudah selesai habis terpakai. Atau hadiah tersebut dijadikan oleh anak terikat dengan hak orang lain. Seperti dikasih mobil oleh ayahnya, kemudian sang anak dijadikan jaminan. Jaminan dia berhutang. Walaupun hutangnya tidak riba, tapi dia jadikan jaminan atau dia gadaikan. Maka seorang ayah tidak boleh lagi mengambil harta tersebut karena dia sudah terikat dengan orang lain. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti sang anak bisa melunasi utangnya, kemudian mobilnya kembali, ditarik abahnya boleh. Boleh karena itu sudah kembali lagi kepada milik seorang anak. Kemudian yang ketiga kata para ulama, kalau seandainya hibah tersebut atau hadiah tersebut ayah tersebut tidak berjanji ayah tersebut tidak berjanji bahwasanya dia tidak ada kata-kata misalnya hadiah ini saya kasihkan rumah ini kepada kamu dan saya berjanji tidak akan mengambilnya seumur hidup misalnya. Tidak ada janji demikian, boleh seorang ayah mengambil. Tetapi kata para ulama, kalau ada janji demikian seorang ayah kepada anaknya, tidak boleh sama sekali mengambil. Tidak boleh sama sekali mengambil. Diharamkan di
di dalam Islam. Kenapa? Karena dia sudah berjanji menjatuhkan haknya untuk mengambil kembali rumah tersebut. Kemudian kata para ulama, di antara juga syarat bahwa sang ayah itu tidak boleh mengambil kembali hadiah tersebut kalau hadiah tersebut bertambah nilainya. Hadiah tersebut bertambah nilainya. Contoh, seorang ayah memberikan sapi halus, kemudian dirawat oleh anaknya, ganal sapinya besar, ya, bahkan bunting, hamil misalnya, bertambah nilainya. Kemudian sang ayah, oh sudah nih, abah ambil pulang ya sapi ini, ya, semalam abah khilaf ngasih sapi yang halus ini, ya, abah khilaf, abah ambil kembali, ya. Makanya tidak boleh, karena sudah terjadi pertambahan nilai, ya, pertambahan nilai dari binatang tersebut, maka tidak boleh diambil kembali. Kemudian terakhir kata para ulama, di antara syarat seorang ayah, ya, tidak boleh mengambil kembali hadiah tersebut adalah kalau menimbulkan mudarat bagi seorang anak. Contoh misalnya, Sidin mengasihi rumah kepada anaknya, kemudian Sidin ambil kembali rumah tersebut. Sang anak ini tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang untuk mensewa rumah, ya, sehingga menimbulkan mudarat bagi anak, kesusahan dia mencari tempat tinggal. Ini tidak boleh, diharamkan dalam Islam. Ketika seorang ayah sudah mengasihi sesuatu kemudian dia tarik kembali, menimbulkan mudarat, maka ini sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyah wa yusibu 'alaiha. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah dan membalasnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sunnah seseorang itu menerima hadiah, dan juga sunnah seseorang itu membalas apa yang telah diberikan kepadanya. Para ulama rahimahullah taala mengatakan hukum menerima hadiah itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, sunnah kita terima. Ya, sunnah kita terima. Maka orang kalau dikasih hadiah tidak boleh dia mencela apa yang diberi oleh orang. Ya, contoh misalnya dikasih, ya, kurma misalnya, ternyata kurmanya keras benar, dilemparkan on kucing, bincul kucing itu. Ya, singkarasan, ya, kurma sangat bekar orang yang dikasihkan, kemudian dikasihkan kepada Anda. Ya, kemudian wah ini kurma ini terkadang hok memakan, kemudian dia celah-celah orang yang mengasih tersebut, maka kita akan ma'al muhsinin min sabil, kata Allah. Tidak pantas orang yang mengasih sesuatu itu kita celah. Tetapi juga orang memberi ini harus tahu diri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kalian suka, ya, kalian tidak suka terhadap sesuatu tersebut, sebab itu pula saudara kalian tidak suka. Kalau kalian cinta, maka sebab itu pula saudara kalian cinta, kata Allah. Makanya subhanallah, di antara praktik yang sangat menakjubkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke pasar membeli hewan tunggangan, ya, kuda, ingin beli di pasar. Kemudian kuda itu dijual 1 dinar, ya, atau lebih 2 dinar macam itu, saya lupa berapa dinar. Kata Jabir bin Abdullah, zid, kata beliau, tambahi lagi harganya. Kaget penjualnya, ini sudah 2 dinar, sudah tambahi, kata Jabir. Ditambah oleh penjualnya 3 dinar, zid, kata Jabir, tambahi lagi harganya sampai disepakat pada harga tertentu. Kata Jabir, hadza huwa si'r, seperti inilah harga kudamu di pasar, kata Jabir. Ini karena sahabat, sebagaimana dia senang mendapatkan harga yang murah, dia juga pengen saudaranya juga mendapatkan keuntungan. Ya. Ini dari praktek yang luar biasa, ya, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah kalau kita dikasih hadiah, kita terima hadiah tersebut. Ya. Kemudian kata para ulama, ada beberapa kondisi para ulama khilaf tentang masalah menerima hadiah. Pertama, kalau seandainya hadiah itu datang dari orang kufar, dari orang musyrikin, memberikan kita sebuah hadiah, boleh tidak kita terima?
Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ada beberapa kaidah kapan kita boleh menerima hadiah dari orang kafir. Pertama Bapak Ibu adalah kalau seandainya hadiah itu kita terima tidak, ini syarat pertama, kalau seandainya hadiah itu kita terima tidak menimbulkan rasa cinta terhadap orang kafir tersebut, maka ini syarat yang pertama boleh. Kalau seandainya menimbulkan rasa cinta, biar diterima ya, dikasih orang kafir hadiah, menumbuhkan ada rasa cinta terhadap agamanya dia, masya Allah, baik mana orang sebelah ini, luar biasa, kalah orang Islam, bahkan aku mendapatkan ajaran Islam di wadah bagiannya ini. Kan sering semacam itu, sering saya mendapatkan Islam di negara kafir, tidak mendapatkan Islam di negara Muslim, saking dia apa cintanya. Ini tidak boleh. Yang menimbulkan apa rasa cinta semacam ini ketika dia menerima hadiah. Yang kedua, kata para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya seseorang ketika dia menerima cinta tersebut, ya, menerima hadiah tersebut, bisa membantu kebatilannya. Gimana bisa membantu kebatilannya? Anda terima hadiah tersebut, ya, Anda membantu kebatilan. Gimana membantu kebatilannya? Dia jadikan Anda adalah sebagai, oh lihat tuh, Sidin aja, Ustadz Ikam aja menerima hadiah lawan aku, Sidin aja sepaham lawan aku, menimbulkan apa mudarat yang besar akibat Anda menerima hadiah tersebut, sehingga membantu kebatilan dia. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian kata para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya ya, terdapat mafsadat ketika menerima hadiah mereka. Ini juga tidak boleh kita menerima. Kalau hal ini terhindari, tidak ada menumbuhkan rasa cinta, tidak membantu kekufuran mereka, kemudian ya tidak menimbulkan mudarat, ya, dan ada maslahatnya kita menerima hadiah mereka, maka pada asalnya boleh menerima hadiah dari orang kafir. Kemudian kata para ulama rahimahullah ta'ala, kondisi yang dipersiapkan oleh para ulama juga adalah menerima hadiah dari seorang wanita. Seorang, ya, misalnya ada ikhwan dikasih hadiah, keluar dari kajian, akhwat ini senang, masya Allah, ikhwan ini masya Allah hadir terus kajian, ya masya Allah, sedikitlah kasih hadiah, lihat bajunya minakada bagus, bayar baju jubah misalnya. Baik, apa hukumnya seorang menerima hadiah dari seorang wanita dalam Islam, boleh apa tidak? Kata para ulama, pada asalnya wanita boleh memberikan kepada laki-laki hadiah walaupun itu bukan mahramnya, dengan satu syarat, yaitu aman dari fitnah. Kalau itu aman dari fitnah, boleh seorang laki-laki menerima hadiah dari wanita, atau seorang wanita menerima hadiah dari seorang laki-laki, itu boleh dengan syarat aman dari fitnah. Misalnya ada seorang janda, dia tidak memiliki suami, dia punya anak, dan Anda lihat masya Allah kasihan hidupnya, orangnya saleha, bertakwa kepada Allah, kemudian Anda kasih sedekah, Anda mengasih hadiah, ya, berupa sedekah dan semisal, tidak apa-apa, tujuannya ingin membantu dia, ini boleh dia terima, ya, dan selama aman dari fitnah, ya. Tentu fitnah ini adalah sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram. Kalau sesuatu yang menjerumuskan kepada sesuatu yang halal, ya boleh, tidak ada masalah. Mengasih hadiah tujuannya hendak mengawininya, Ustaz. Kenapa Pak? Ini sesuatu yang halal, ya, diperbolehkan. Tapi kalau itu menjerumus kepada sesuatu yang haram, itu yang diharamkan. Ini yang dimaksudkan aman dari fitnah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, ya, di antara dalil yang membolehkan menerima hadiah dari wanita, Nabi SAW pernah menerima hadiah dari seorang wanita. Disebutkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, ahdiyat Ummu Hafid khalat Ibnu Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada Ummu Hafid, beliau memberikan hadiah, dan Ummu Hafid ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas, memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mahram Nabi, ya, memberikan hadiah kepada Nabi dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, pada asalnya boleh wanita mengasihkan hadiah kepada laki-laki atau sebaliknya selama satu syarat, yaitu aman dari fitnah, membawa kepada sesuatu yang haram. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga, ya, para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya di antara kondisi juga yang dipersiapkan oleh para ulama adalah
seseorang memberikan hadiah, menerima hadiah yang menimbulkan pilih kasih. Menimbulkan pilih kasih ketika kita menerima hadiah tersebut. Semacam seorang guru yang mengajar di sekolah misalnya, kemudian diberikan hadiah oleh wali murid, yang mana kalau dia terima hadiah tersebut ya menjadi apa, dia pilih kasih. Sehingga kalau ada wali murid ya, anaknya yang dia ajar, yang sering orang tuanya mengasih dia hadiah, kalau salah sedikit dia bilang, ada papa anak pintar, masya Allah ya. Ya. Kalau yang ini salah, ibu ikam siapa? Diajari ke di rumah gak ada misalnya. Dia agak kasar ketika bermuamalah, terjadi pilih kasih. Atau dalam penilaian dia melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan pilih kasih. Atau seseorang bekerja di sebuah instansi misalnya di PLN misalnya, kalau rumah sana menelpon cepat datang, ya wah kena diberi duit misalnya, padahal dia tidak boleh menerima, tapi di situ masya Allah. Tapi kalau ini yang datang harus ada uzur terus hidupnya, lagi ini banyak uzurnya, sehingga menimbulkan hal-hal yang semacam ini. Di dalam Islam ini tidak boleh dia menerima hadiah ya. Maka seorang guru itu tidak boleh dia menerima hadiah. Maka di negara kita di Indonesia ini ya, cuma dua lembaga, ima swasta ima negeri. Orang bekerja itu kalau tidak di swasta atau di negeri. Kalau di swasta, dia bekerja di swasta, maka aturan mainnya adalah aturan dari perusahaan tersebut. Aturan dari perusahaan tersebut itu aturan mainnya. Kalau perusahaan tersebut misalnya di sekolahan mengizinkan seorang guru itu menerima hadiah, maka boleh guru itu menerima hadiah. Kalau yang punya sekolahan, bukan kepala sekolah bukan punya sekolahan. Yang punya sekolahan itu adalah ketua yayasan. Kalau dia mengatakan boleh menerima hadiah bagi seorang guru, maka boleh menerima, tapi dengan satu syarat lagi. Dia menjamin dirinya tidak menimbulkan pilih kasih. Kalau seandainya dia tidak bisa menjamin dirinya tidak menimbulkan pilih kasih, haram hukumnya walaupun dibolehkan oleh ketua yayasan. Kalau dia tidak tahu dirinya, karena manusia itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada orang itu masya Allah ya, kuat imannya, tidak terganggu dia dengan hadiah yang banyak. Ada orang yang lemah imannya, terganggu dia dengan hadiah yang banyak. Maka kalau yayasan mengizinkan, kemudian dia merasa dirinya aman dari fitnah tersebut, maka boleh dalam Islam. Tapi kalau yayasannya tidak mengizinkan, ya, maka tidak dibolehkan walaupun dia merasa aman dari fitnah tersebut. Ini kalau orang bekerja di lembaga swasta. Tapi kalau orang bekerja di lembaga pemerintah, maka aturan mainnya adalah undang-undang yang dibikin oleh pemerintah. Bukan bosnya, bos mau izinkan aja, karena sama ini ketujuh ambil dua. Ya, maka karena apa namanya? Ya, bukan dia yang membolehkan atau tidak, tapi undang-undang yang ada di tempat dia bekerja. Kalau itu membolehkan, maka boleh. Makanya wallahu a'lam, setahu saya di pemerintah itu juga diatur, ya, boleh seseorang menerima ada batasannya. Batasan sekian dia boleh menerima, lebih dari ini tidak boleh. Tetapi apakah itu di semua lembaga, wallahu a'lam. Tapi ada di sebagian lembaga itu dibatasi. Kalau dia menerima demikian itu diperbolehkan. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, aturan itu yang harus diikuti ya. Tapi dengan satu syarat tadi, dia aman dari fitnah. Kalau dia tidak aman dari fitnah, walaupun aturannya membolehkan, tidak boleh dia menerima ya. Nah, ini diantara kondisi kapan seseorang itu menolak hadiah, ketika dikasih oleh orang musyrik atau orang kafir dan dia tidak terpenuhi syaratnya. Ketika dikasih oleh seorang yang bukan mahramnya, wanita yang dia tidak aman dari fitnahnya, maka ini juga tidak boleh kita menerima hadiah. Yang ketiga adalah seseorang yang menimbulkan rasa pilih kasih ketika dia menerima hadiah tersebut, dan ini berkaitan dengan para pekerja di sebuah instansi tertentu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ya, di dalam Islam kita ditekankan menerima hadiah. Terlebih lagi adalah ada hadiah-hadiah yang sangat dianjurkan diterima, bahkan hampir para ulama mengatakan makruh untuk ditolak. Yaitu seseorang di antaranya adalah seseorang dikasihkan minyak wangi.
ya, ada teman, ada saudaranya mengasihkan minyak wangi, maka ya kalau itu datang ya maka ya sebenarnya seseorang menerimanya. Nabi SAW pernah bersabda, Anas pernah berkata, Anna Nabi SAW kana la yurbitib. Kata Anas, Nabi SAW tidak pernah menolak minyak wangi yang dikasihkan kepada beliau. Ustaz, apakah ini mutlak? Kita kadang tidak mutlak. Kenapa? Kalau seandainya menimbulkan mudarat bagi Anda ketika Anda dikasih orang minyak wangi, ya boleh Anda tolak. Misalnya Anda kadang-kadang tujuh bau kuburan, dikasih minyak wanginya bau kuburan misalnya, Anda tidak suka, yaitu bau kuburan, kemudian Anda tolak, afwan, Anda kalau kadang pingsan, oh ini sunnah Nabi untuk terima misalnya, boleh dia tolak, dia boleh tolak kalau itu menimbulkan mudarat bagi dia. Kadang-kadang ada orang bau ya bunga kuburan, sebagian orang ingat mati jadi nangis, dia ada sebagian orang masya Allah tambah khusyuk dia dengan apa, ada sebagian orang kadang kawa dengan mencium bau kuburan tersebut. Maka kata intinya, kalau seandainya itu menimbulkan mudarat bagi dirinya, boleh dia tolak. Afwan, kadang-kadang sebagai contoh misalnya orang Indonesia itu nggak senang bau ut itu dupa ya, ut itu apa namanya ya, kayak dupa, kayak semacam dupa itu ya, apa, kadang orang itu tidak senang ya dengan bau ut itu semacam itu, kadang nyaman baunya apa macam. Sebagian orang Indonesia tidak senang, tapi bagi orang Arab itu minyak wangi yang paling mewah, itu dan itu sangat mahal sekali ya. Tapi sebagian kita itu kadang ketujuh bau ut itu ya gaharu ya, baru gaharu itu tidak suka sebagian orang kita, tapi bagi orang Arab itu parfum yang sangat mahal sekali ya itu apalagi yang dari kalian itu sangat mahal sekali. Maka mungkin Anda berada di kota Madinah dikasih Garut, kemudian Anda kada kawa apa macam, boleh menolak kalau seandainya menimbulkan mudarat ya. Dan juga seperti itu pula bagi orang Arab, pada kau juga mencium bau minyak wangi kita yang mungkin bagi mereka tidak nyaman. Tapi kalau secara asal itu minyak wangi yang Anda sukai baunya misalnya tidak menimbulkan mudarat, maka secara asal kita disuruh untuk menerima, tidak menolaknya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala juga mengatakan bahwasanya sunnahnya juga ketika kita menerima hadiah, maka disunnahkan pula kita membalasnya. Maka seseorang kalau dia bisa membalas dengan balasan yang setimpal, itu yang terbaik. Apalagi yang lebih dari itu, maka itu tentu yang terbaik. Khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, ada orang yang paling bagus di dalam membalas, baik itu membalas utang piutangnya ataukah dia membalas pemberian yang diberikan oleh orang lain ya. Kalau seandainya dia tidak bisa membalas terhadap apa yang diberikan oleh orang tersebut, maka doakan orang yang telah memberikan tersebut, karena itu juga yang diinginkan oleh orang yang memberi agar kita juga mendoakan kebaikan untuknya. Maka sering sekali kadang-kadang orang itu mengasih ke kita, tolong doakanlah ulun, karena itu juga yang diharapkan oleh mereka ketika mereka memberikan hadiah, karena orang memberikan hadiah itu secara umum, dia tidak mengasih hadiah kecuali kepada orang yang dia cintai atau kecuali kepada orang yang dia anggap adalah orang yang saleh atau yang bertakwa, itu secara umum. Maka orang itu jarang dia memberikan hadiah kepada orang yang tidak dia cintai ya, terlepas ini yang dia cintai itu benar atau salah, tapi secara umum orang mengasih hadiah itu pasti dia mengasih kepada orang yang dia cintai, dia senangi, atau orang yang dia anggap adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebetulnya yang benar. Ketika kita mengasih hadiah, maka hendaklah kita kasih hadiah itu kepada orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang dicintai oleh Allah, bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang melakukan kefujuran. Makanya kita berusaha harta kita ini tidak dimakan, tidak dinikmati oleh orang-orang yang fasik, oleh orang-orang yang melakukan kefasikan ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan juga di antara ya hal yang tidak boleh juga menerima hadiah, kondisi yang berikut ini disebut oleh para ulama, dan ini sepakat ulama tidak boleh menerima hadiah kalau hadiah itu dalam bentuk suap menyuap. Hadiah itu dalam bentuk suap menyuap ya. Allah Subhanahu Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyuap dan minta disuap ya. Maka dilaknat oleh Allah, walaupun bahasanya ini hadiah
ini hadiah ulun bari pen berapa, hendak hadiahnya 1.000 kah, 2.000 kah, 3.000 kah? Katanya 10.000. Ya, zaman ini 1 juta jadikan 1.000. Ya. Kadang orang menyogok dengan sogokan demikian. Maka ini tidak boleh. Ini haram ulama, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Semua ulama mengatakan haram hukumnya. Yang kedua adalah yang ulama sepakat tentang pengharaman menerima hadiah, ya, adalah dalam kondisi kalau seandainya orang yang menerima hadiah tersebut mengungkit pemberian hadiahnya. Jadi orang ini kalau memberi hadiah 2 hari diungkitnya. Ya, orang menerima hadiah ini sakit hati. Ya, pokoknya setiap sini mengasih orang, ya bepadah. Nah, itulah itu yang pakai itu semalam aku bari. Ya, yang pakai baju itu aku bari. Bahari ke danonya bisa pakai kan ada yang bagusnya. Aku baru bahari ini. Ya kalau bujur kalau enggih orang ini. Akhirnya di rumah sakit hati dia. Maka ini ya boleh dia menolak. Bahkan dia menolak ini. Dia harus menolak pemberian tersebut. Kenapa? Karena akan menimbulkan dosa. Akan menimbulkan dosa. Maka para ulama boleh dia menolak, tidak ada khilaf bagi para ulama, boleh dia menolak hadiah tersebut. Ya, kalau seandainya menimbulkan dia sakit hati. Dan ini kondisi, ya, kata para ulama, ya, seseorang yang menolak hadiah tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang terakhir kata para ulama, boleh kita menolak hadiah tersebut adalah ketika hadiah tersebut adalah sesuatu yang haram, barang yang diharamkan di dalam Islam. Seperti misalnya ada orang memberikan alat musik, ya, yang mana itu diharamkan. Nabi SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, akan datang nanti di akhir zaman, ya, qaumun yuhillun al-harir wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi SAW, nanti akan datang suatu kaum yang mana mereka menghalalkan khamr, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan perzinahan, dan menghalalkan alat musik. Maka kalau ada orang dikasih alat musik misalnya, maka tidak boleh dia terima. Ustaz, ulun terima aja, ulun jual pulang, ya maginnya, ya. Ya. Maka itu semuanya tidak boleh. Kemudian juga seseorang dikasih misalnya hal-hal yang diharamkan seperti rokok, ya, atau ya, sesuatu yang muttafaq para ulama tentang keharamannya, ya, atau ibu-ibu mungkin dikasih sesuatu yang haram misalnya, ya, baju yang dipakai untuk di luar rumah yang membuka aurat dan semisalnya, atau dikasih wig misalnya, ya, rambut palsu dan semisalnya, yang ahli ilmu sepakat tentang keharamannya. Maka di sini kita boleh menolak, ya, hadiah tersebut. Para ulama sepakat bahwasanya itu sesuatu yang haram, tidak boleh diterima. Boleh seseorang menolak hadiah tersebut, ya. Ini diantara, ya, beberapa hal kata para ulama kapan kita boleh menolak hadiah. Ulama sepakat di dalam masalah ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita ambil lagi satu hadis. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan fa asabahu 'alaiha faqala radita qala la fazadahu faqala radita qala la fazadahu faqala radita qala na'am, rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki memberikan seekor unta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW membalasnya dan bersabda, apakah kamu sudah puas, kata Rasulullah. Kemudian laki-laki itu menjawab, belum. Lantas Rasulullah memberinya tambahan dan bersabda, apakah kamu sudah puas, kata Rasulullah. Laki-laki itu pun menjawab, belum, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun kembali memberikan tambahan serta bersabda, kata Nabi SAW, apakah kamu sudah puas? Laki-laki tersebut pun menjawab, sudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak terdapat cacat di dalam sanadnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan
tentang masalah kalau kita diberi hadiah maka disunnahkan, bukan diwajibkan, tapi disunnahkan kita membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau bisa yang lebih itu yang terbaik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk terima kasih kita kepada orang yang memberikan hadiah adalah kita membalasnya. Itu bentuk kita syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu membalas hadiah ini bukan sesuatu yang menjadikan kita susah. Maksudnya, seseorang memberikan hadiah, membalas hadiah berdasarkan kelapangannya. Bukan dia memaksa dirinya untuk memberikan hadiah balasan dengan cara berhutang. Ada orang dikasih hadiah misalnya baju, orangnya miskin, kemudian dia tahu sunnahnya membalas, akhirnya dia berhutang, memberi hadiah lagi kepada orang. Tidak demikian maksudnya. Adalah seseorang membalas hadiah tersebut berdasarkan kelapangannya. Kalau kelapangannya dia bisa membalas dengan setimpal atau yang lebih baik, itu yang terbaik. Tapi kalau kelapangannya tidak bisa, hanya cukup mendoakan saja, itu yang terbaik. Dan dia tidak diwajibkan untuk membalas. Hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang haram. Bahwasanya orang yang nggak bisa membalas hadiah tersebut, maka hendaklah dia mendoakannya. Setidaknya dia mendoakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyuzzi'hu, fa in lam yajid ma yuzzi'hu falyusni 'alaihi, fa innahu idza athna 'alaihi faqad syakarah." Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh seseorang, maka hendaklah dia membalas kebaikan itu. Apabila tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka berilah pujian kepada dirinya, karena apabila dia memujinya berarti dia telah mensyukurinya. Maka yang dimaksudkan pujian di dalam hadis ini adalah mendoakannya. Maka kita mendoakan orang tersebut dengan katakan jazakallahu khairan, setidak-tidaknya demikian. Boleh orang mendoakan lebih dari itu. Dia katakan semoga pian berkah harta pian, kemudian dipanjangkan usia pian, diberikan keturunan yang banyak. Maka ini bentuk mendoakan. Setidaknya kita katakan jazakallahu khairan. Itu cukup seseorang membalas kebaikan orang tersebut. Wallahu taala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan sesi tanya jawab. Kalau yang bertanya silahkan. Silahkan. Yang ingin kami tanyakan, kalau kita dari pihak yang hadiahnya diambil, apa hukumnya kita mengembalikan hadiah tersebut? Apakah wajibkah? Misalnya kita dikasih orang, kemudian orang tersebut mengambil lagi hadiahnya. Kita sebagai yang sudah menerima, itu hukumnya wajib mengembalikan kah, atau boleh kita nggak bisa misalnya? Itu aja, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Kalau kita sudah menerima hadiah tersebut, kemudian orang itu mau mengambil kembali, boleh tidak kita tolak? Boleh. Orangnya maksa, Ustaz, boleh kita tahan. Berkelahi karena bapak. Ya, karena itu sudah jadi milik kita. Itu sudah jadi milik kita. Maka haram hukumnya dia mengambil. Kalau dia mengambil, dia mengambil berarti mengambil harta Anda. Maka Anda boleh mempertahankan harta tersebut. Ya. Di sini aku mengambil mazhab Hanafi, boleh mengambil misalnya. Tidak. Seseorang dikembalikan kepada apa yang dia yakini. Kalau yang menerima bahwasanya tidak boleh lagi dikembalikan, berhak dia ngambil, sudah. Tidak boleh si yang mengasih ini dia mengambil kembali, dan kita boleh menolak. Walaupun dia memaksa terus, boleh kita tolak. Ini sudah Anda kasihkan. Wallahu a'lam. Baik. Kalau yang diberikan itu bukan perorangan, misalkan satu kelompok, nggak satu kampung. waktu mencalek kasihnya giliran kalah banyak Iya. hukumnya gimana? Iya, ini berat kalau komentar di musim pemilu. Taib. Pertama seseorang memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia. Maka kalau dia memberi sesuatu karena dunia, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat bagian kecuali bagian dunia tersebut.
Kemudian yang kedua, kalau dia memberi sesuatu agar dia dipilih, ini masuk dalam kategori sogok menyogok, dan ini tidak boleh. Di agama diharamkan, di aturan negara pun juga diharamkan, tidak boleh. Maka itu ya secara agama tidak boleh, secara aturan negara pun juga tidak boleh ya. Jadi asal hadiah itu haram sudah. Ya seorang, maka masyarakat tidak boleh menerima ya, tidak boleh menolak karena asal hadiahnya itu haram. Apalagi dia ambil, kalau dia ambil malah lebih bagus, selamat ya, menyelamatkan dari sesuatu yang haram. Tapi intinya gitu, tidak boleh dalam Islam kalau kondisinya demikian. Orang ini mengasihi bukan karena Allah, dia mengasihi untuk menyogok Anda agar memilih dia ya. Secara Islam tidak boleh demikian ya, secara aturan negara pun juga tidak boleh ya. Maka kita sebagai masyarakat yang mengerti, yang paham, tidak boleh menerima hadiah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Kita memberikan hadiah. Ini pada adik-adik sepupu bisa kita berikan hadiah, kita berikan pakaian, tapi dia tidak pakai. Sudah ada 1 bulan, hadiah itu saya ambil kembali baru berikan kepada yang lain. Apa boleh begitu, Ustaz? Kemudian ini di kalangan keluarga saya juga, ada keluarga kaya kan tidak punya anak, jadi dia mau ambil anaknya untuk jadi anak angkat dari keluarga yang biasa. Dia sudah serahkan, sudah setuju, tapi setelah beberapa hari tidak tahan, anaknya diambil kembali. Apa yang begini bisa juga Ustaz? Bisa Ustaz, diambil kembali hadiah tadi. Adopsi tadi ya. Adopsi tadi. Terus yang terakhir menolak hadiah. Saya punya teman di Banjar sini, tapi tidak ada sini. Itu tiap hari memberikan hadiah begini. Kami ketemu terus di masjid, terus panggil makan di tempat yang mahal lagi tiap hari. Jadi merasa kada nyaman karena tiap hari kembalinya juga saya lagi yang ambil itu duit. Pasti ketemu juga tiap hari. Jadi menolak hadiah dengan alasan saya sudah makan, padahal belum. Karena tiap hari juga. Pertama datang di Banjar kan 0. Kalau dulunya ya lebih enak juga bisa, tapi kan datang di Banjar ini 0 setelah cerai. Jadi teman itu begitu terus tiap hari, jadi saya menolak sewaktu-waktu. Mas saya cukup 2 kali seminggu kah, tapi ini dia tiap hari. Boleh menolak yang begitu, Ustaz? Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, baju yang dikasihkan kemudian tidak dipakai-pakai, ya tidak dipakai-pakai, apakah boleh kita ambil, kita kasih ke orang lain? Tentu tidak boleh. Kalau sudah dikasihkan tidak boleh, walaupun tidak dimanfaatkan oleh orang yang menerima. Tapi Ustaz, terus gimana sayangnya? Maka solusinya adalah Anda menawarkan diri. Kalau pengen kada memakai, malah ulun kasihkan baju itu ke orang lain. Kalau dia mau ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak mau ya sudah ya, karena kalau kita sudah mengasihkan, insya Allah kita dapat pahala terlepas dia memakai atau tidak memakai. Kemudian yang kedua adalah masalah orang mengasihi anak atau disuruh maharagu anaknya, sudah berjanji, ternyata setelah itu dia menyesal, dia ambil kembali anaknya. Boleh tidak boleh? Pertama, berdosa orang tua itu, dia menyerahkan anaknya ke orang lain untuk diharagu tanpa dia ikut andil mendidik dia, kemudian ikut andil dalam pembelajaran ya, mengajarkan agama. Itu berdosa, tidak boleh. Itu orang tua yang tidak menunaikan tugasnya, sebagai orang tua ya, karena pendidikan anak, pembelajaran untuk anak itu yang terbesar adalah orang tua, bukan di sekolah, bukan di lain, tapi orang tua. Kalau orang tua yang tidak pernah mengajari anaknya ya, orang tuanya tidak pernah perhatian terhadap anaknya, apalagi tidak pernah mengongkosi dia perhatian terhadap pembelajaran dia, ini berdosa. Kemudian dia kasihkan ke orang lain, ya ini berdosa. Ya, harus diambil. Itu adalah anaknya, Allah mengamanahkan kepada dia untuk memelihara, mendidik anak-anak tersebut. Maka justru ketika dia batalkan kemudian dia ambil, justru itu yang benar.
ya, bahwasanya karena anak itu harus dididik oleh orang tuanya. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga adalah masalah seseorang diajak makan terus tiap hari, ya, tiap hari, ya. Bolehkah kita menolak? Ya, contoh misalnya Ustadz datang habis kajian diajak makan terus, misalnya. Kasih contohnya, ya. Terus boleh kita menolak, ya? Boleh kita menolak, ya? Sudah, aku sudah makan apa macam. Menolak hadiah itu boleh, ya. Kita katakan tadi boleh, hukumnya sunnah tidak menolak hadiah. Tapi kalau dia menolak hadiah itu boleh. Apalagi kalau dia tahu itu menimbulkan mudarat kepada orang yang mengajak dia. Misalnya dia tahu bahwasanya orang ini sebetulnya keuangannya pas-pasan. Dia ngajak Anda karena tidak enak, ya. Maka kita boleh menolak kita untuk maslahat dia. Dulu ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah belajar hadis ini, kata Nabi SAW dulu di pondok. Ini baru kelas 2 SMA, ya. Jadi dulu kelas 2 SMA di pondok itu disuruh berdakwah keluar, ya. Ada dakwah di penjara, ada dakwah mana, kelas 2 SMA. Dan masih muda, ya. Kebetulan saya belajar hadis ini. Kemudian saya tahu nih, ada yang saya ngajar bahasa Arab di salah satu masjid. Saya tahu orangnya Masya Allah, makan aja susah dia gitu, ya. Maksudnya susah, saya tahu orangnya Masya Allah. Kemudian beliau dapat rezeki saat itu, mengundang, Ustaz, ayo makan, kata dia. Nah saya ini mau makan di sini, ya. Terus tak ajak teman-teman, ayo makan semua. Jadi dia ngajak saya ajak teman-teman semua, gitu, ya. Ya itu karena kita masih ilmu dangkal, ya, dulu masih kelas 2 pondok apa macam. Jadi orangnya pun kewalahan, dia bingung memikirkan baik karena dia bisa menakdir satu orang saja. Yang sedang saya ajak ini 2 orang bertiga sama saya, 3. Jadi ada kondisi kalau kita tahu orang yang mengajak kita dia kesusahan, sebenarnya kita tolak, afwan, enggak usah apa macam. Kalau itu menimbulkan mudarat bagi orang yang mengajak tersebut, tapi kalau kita lihat orang itu senang, bahkan dia ingin mendapat pahala dari menjamu Anda, berkhidmat kepada Anda, ya kita terima. Jangan kita tolak karena dia merasa berpahala, dia ingin mencari pahala berkhidmat untuk kita dan sama sekali tidak menimbulkan mudarat bagi dia. Ini sunnahnya kita terima, jangan pernah Anda tolak karena dia ingin berbuat baik. Tapi kalau kita tahu dia melakukan itu sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat, terpaksa untuknya, maka kita tolak, afwan, anak nggak bisa. Jangan berbohong menolak. Kenapa Ustaz? Ulun nggak ada hendak aja, ya Pak. Insya Allah dia tidak memaksa, dia tidak akan memaksa, ya. Dia tidak, kalau kita bilang kenapa aku hari ini kadang nak makan dulu, kayaknya aja isuk. Kenapa pengen hari ini? Kadang-kadang lagi pertanyaan kayak gitu tidak akan muncul lagi. Maka jangan berbohong. Kita katakan saya tidak mau makan sekarang. Ya, nanti insya Allah besok. Ya, maka semacam itu. Jadi kita menolak, jangan berbohong juga. Kita sudah makan, ya, tujuannya. Tapi tetap katakan yang jujur. Wallahu a'lam. Taib. Orang berada. Ini kalau dia senang mengajak kita, terima, ya. Ada masalah. Taib. Silakan. Bagaimana hukumnya jika kita menerima atau anak kita menerima hadiah dari saudara kita yang kita yakini, ya, 100% mungkin penghasilannya dari pekerjaan yang bank. haram. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ya. Masalah menerima hadiah dari harta yang haram. Orang yang mengasih itu adalah berpenghasilan dari sesuatu yang haram. 100% kita pastikan demikian. Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Ini ulama khilaf tentang masalah menerima harta dari sesuatu yang haram murni. Artinya tidak ada ihtimal yang lain, penghasilannya pasti sesuatu yang haram. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat yang mengharamkan secara mutlak dalam masalah ini. Kalau kita tidak boleh, kalau kita tahu hasilnya sesuatu yang haram, tidak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima. Ini pendapat yang pertama. Karena kata mereka itu sesuatu yang haram dikasihkan ke kita, maka tetap aja itu haram. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama mengatakan boleh menerima tersebut. Kenapa boleh? Kata mereka berdalil dengan hadis Barirah. Hadis Barirah radhiyallahu taala anha, Barirah dikasih daging sedekah oleh seorang sahabiyah, ngasih daging sedekah kepada Barirah. Kemudian daging sedekah tersebut dikasihkan oleh Barirah radhiyallahu taala anha kepada Aisyah. Padahal keluarga Nabi itu tidak boleh dia makan sedekah.
Kata Nabi, Alu Muhammad, Rasulullah dan keluarganya tidak boleh makan dari harta zakat, tidak boleh menerima dari harta sedekah, diharamkan. Karena Nabi SAW dan keluarga beliau dapat khumus, dapat bagian 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi kalau ada peperangan, keluarga Nabi itu dapat khumus 1/5. Jadi dikasih juga keluarga Nabi 1/5. Tapi timbal balik dari khumus itu tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Ya, tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Maka Nabi tidak boleh makan sedekah. Kemudian kata Aisyah, Nabi datang ke rumah Aisyah. Kata Nabi, Aisyah ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah kecuali daging yang dikasihkan oleh Barirah. Kata Nabi, bawa ke sini. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, itu daging sedekah. Kata Nabi, sedekah ya bagi Barirah, hadiah bagi kita, kata Rasulullah. Nabi boleh menerima hadiah. Ya, boleh memakan hadiah. Nah, ulama berdalil dari hadis Barirah ini, betul, dia bekerja di sesuatu yang haram, dia menghasilkan sesuatu yang haram. Tapi ketika dia kasihkan kepada kita dalam bentuk yang halal, yaitu memberikan, maka kata para ulama boleh menerima hadiah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Dari sisi pendalilan, wallahu a'lam, pendapat kedua ini lebih kuat dari sisi pendalilan. Ya, saya pribadi demikian. Tetapi seseorang kalau hendak berhati-hati, maka lebih baik dia tidak memakannya. Kalau seandainya sudah berbentuk makanan dikasihkan atau berbentuk pakaian, lebih baik dia tidak menggunakannya. Ya, dari bentuk kehati-hatian. Tapi kalau seandainya digunakan, insya Allah tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ketua dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Ustaz. Bagaimana kalau orang memberi hadiah kepada beberapa orang, Pak? Yang diberikan hadiah ini contoh seperti sepeda motor, tapi diberikan hadiahnya bukan pada satu orang, 2 orang atau 3 orang. Dalam perjalanan terjadi perselisihan pendapat. Bahasa Banjar itu, aku yang lebih berhak memakai, aku hendak juga aja. Nah, kan berarti kan ada keseimbangan. Nah, yang pertama. Yang kedua, apakah boleh memberi hadiah ini berjangka atau berwaktu, Pak? Contoh, kendaraannya aku berikan lawan ikam sekian tahun, seterusnya untuk yang sekian tahun untuk orang lain, sekian lain. Yang kedua. Yang ketiga, kasus Ustaz, yang memberi hadiah ini suaminya kepada seseorang, tapi suami ini ketahui bahwa istrinya ketahui bahwa suaminya memberi hadiah, terus ketika tahu, hadiah dikembalikan pada istrinya lagi, dihadiahkan lagi pada istrinya, dikembalikan. Apakah juga boleh itu? Jadi 3 itu Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang masalah seseorang dikasihkan hadiah, memang hadiah ini di situ ada 2 orang atau lebih yang berhak menerima hadiah tersebut. Kemudian terjadi perselisihan, terus bagaimana solusinya? Ya dijual sepeda motornya, dibagi duitnya. Ya, kalau terjadi perselisihan demikian, salah satunya adalah dijual. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan dengan cara ikam 2 hari memakai, aku 2 hari, maka dijual sepeda motor tersebut, kemudian dibagikan uangnya kepada bertiga tersebut. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, ya masing-masing apa? Oh, saya harus 2 hari, kamu 2 hari, karena mau, ya dijual. Barat kemudian dibagikan, ya. Atau ada saksi menukari, kemudian dia kasih yang 2 orang tersebut, berapa haknya dia dari sepeda motor tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang dia bersedekah, kemudian hartanya tersebut dikembalikan lagi kepada istrinya, ya, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya orang yang memberi itu kepada istrinya, itu dalam rangka ingin mengasih hadiah, ya, dia ingin mengasih hadiah, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, itu bukan istilahnya dia menolak hadiah, bukan. Karena dia memberikan hadiah kepada orang lain sebetulnya, bukan kepada istri orang tersebut. Ya. Nah, kecuali dia tujuannya ingin mengembalikan hadiah. Tujuannya ingin mengembalikan hadiah itu dia kembalikan melewati istrinya. Ini tentu menyisi sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya tidak ada sebab pengembalian hadiah. Tapi kalau sekedar misalnya ada seorang laki-laki ngasih, ada seorang akhwat emas misalnya, ya gelang emas misalnya 50 gram. Kemudian si akhwat ini dia kembalikan lagi kepada istrinya, dia kasihkan dalam bentuk hadiah karena dia tahu istrinya lebih butuh misalnya, lebih perlu misalnya, dia kasihkan lagi dalam bentuk hadiah, boleh, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau dia menolak hadiah tersebut
Ya, tanpa ada sebab syar'i, ini yang kita katakan tidak sunnah, ya, tidak sunnah. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini apa tadi? Saya lupa. Memberikan hadiah berjangka apa hukumnya? Ikam nih aku beri sepeda motor ini, aku beri hadiah sepeda motor ini selama 2 tahun, setelah itu yang ini pulang pakai. Ini bukan memberikan hadiah, tapi ini meminjami namanya. Jadi kalau berjangka ada waktu, itu bukan pemberian hadiah, namanya pinjaman. Ya, dia tidak masuk dalam masalah hibah. Tapi kadang-kadang nggak ada masalah, perkataan itu tidak ada masalah, yang penting hakikat dari perbuatan itulah yang dihukumi. Ya, kadang sebagian orang kadang berhutang aja, bahasa kita ini, nah aku memberi ikam aja, nah padahal maksudnya berhutang, mengutangi, ya maksudnya mengutangi. Maka di dalam muamalat itu dilihat hakikatnya, bukan perkataannya, ya. Karena kalau sesuatu itu dilihat perkataan, kacau balau, ya, dunia ini kacau balau, ya. Maka kata para ulama dilihat dari hakikatnya, bukan perkataan. Apa yang diinginkan dari perkataan tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir, paksaan untuk itu ambil pulang boleh lah itu. Minta orang ini mengasih Menurun kena untuk paksaan. Saya tunjuk itu lah. Punya laki-laki ambil pulang minta itu pertama, orang yang memaksa orang untuk mengasih dia sesuatu, ini hukumnya haram, tidak boleh, ya. Kemudian kalau Anda kasihkan dalam kondisi terpaksa, ya, kondisi terpaksa, contoh misalnya ada seorang ustadz didatangi jamaah, misalnya, Ustadz, HPP ini minta bang, JP ini kada boleh bakhil gelak, ustadznya hari nyaman. Nah, kerja ustadz ini kalau saya tidak kasih, saya dicap bakhil sama jamaah ini. Hanya tentu bicara tentang masalah sedekah, ayo itu paksa, ya, keluarga. Ya. Taib. Akhirnya setelah jamaah kededak, panggil sini kamu. Ngambil kembali. Ya. Boleh apa tidak? Boleh dalam Islam. Karena dia mengasih itu dalam kondisi terpaksa. Boleh kembali. Orang yang hartanya tidak halal di tangan orang lain, boleh diambil kembali. Harta kita ini tidak halal diambil di tangan orang lain, boleh kita ambil kembali, ya. Makanya kata para ulama rahimahullah taala, ada orang mengambil harta kita tahu dia mengambil harta kita, kemudian kita ambil kembali juga harta yang dia ambil tersebut, boleh, ya. Kenapa? Karena harta kita tidak halal di atas dan itu harta kita, maka boleh kita ambil kembali, ya. Walaupun dengan cara dia mengambil, dia misalnya mengambil harta kita dengan cara mencuri, kita tahu, ini mencuri harta anak curi pulang. Tapi dia mengambil harta dia kembali, itu dibolehkan dalam Islam, karena itu haknya dia, ya. Itu tidak dilarang, sama seperti harta kita diambil secara paksa, itu sama mengambil secara paksa kemudian diambil kembali, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.